Seorang ibu sekaligus istri asal desa Dharmasaba, Badung, Bali pada 15 Desember 2017 yang lalu tidak pernah melepaskan pandangan dan pendengarannya ke sebuah pintu walau satu detik pun. Ya, Ibu Nilu mulai gelisah tatkala di waktu yang seharusnya suaminya yang bernama Pak Imade Suwanda alias Pak Arik berada di rumah. Di malam itu Pak Suwanda entah ada di mana, handphonenya pun sudah nggak aktif. Terakhir kali Ibu Niluh bertemu dengan suaminya pada sore 15 Desember. Katanya bapak mau ke bank, mau urus penjualan mobil jazznya. Tak biasa bapak melakukan transaksi jual beli mobilnya hingga semalam itu. Pasrah, ibu panjatkan doa kepada Tuhan. Hanya satu pintanya agar si bapak segera kembali pulang berkumpul bersamanya dan ketiga putra-putrinya di rumah. Pak Imade Suwanda alias Pak Arik merupakan seorang purnawirawan polisi yang bebas tugas pada 1 Desember 2017. Terakhir, Pak Arik berpangkat Aibtu yang bertugas di pos polisi Renon. Selepas masa purnanya tiba, Pak Arik tak begitu saja berleha-leha atas penugasan yang telah usai itu. Malah tak lama setelah ia pensiun, Pak Arik semakin mantap dengan niatnya membangun usaha jual beli mobil bekas. Dikarenakan hidup harus diisi dengan karya dan usaha. Nah, lalu atas ketidakpulangan Pak Arik yang telah menginjak 1 kali 24 jam itu, akhirnya pihak keluarga melaporkan hilangnya bapak kepada pihak yang berwajib. Laporan diterima dan tugas pun dilaksanakan. Hingga tepat pada 19 Desember 2017, kabar yang tak ingin didengar siapapun dengan congkaknya menerobos telinga orang-orang yang sejak 4 hari lalu menanti dengan harap-harap cemas kepulangan Pak Arik. Sebab di hari itu, petugas baru saja mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan sosok tubuh pria yang tak bernyawa dan tak bagus lagi, terbaring kaku di sebuah kamar rumah kontrakan milik Pak Gandhi di Perum Nuansa Utama nomor 30 Badung, Bali. Laporan yang lalu dibuat segera membawa para petugas menyambangi lokasi dan segera membawa tubuh itu dari kamar yang terkunci ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk didalami penyebab serta identitasnya. Ya, benar, sosok itu tak lain dan tak bukan Pak Imade Suwanda alias Pak Arik. Ia ditemukan tak bernyawa dengan luka yang menyasar bagian kepala dan beberapa anggota tubuhnya. Pak Gandhi, si pemilik rumah atau orang yang pertama kali menemukan tubuh korban, mengaku kepada polisi bahwa 5 hari sebelum temuan tubuh ia pernah kedatangan pasutri yang mengaku datang dari Bondalem Buleleng untuk menyewa rumah kontrakannya. Si suami dengan ciri tangan penuh tato ini kemudian memberikan uang 2 juta rupiah kepada Pak Gandhi sebagai panjer dari total 45 juta harga sewa rumah selama 2 tahun. Uang diterima, mereka mendapatkan kunci rumah dari Pak Gandhi. Dan gongnya adalah pada 19 Desember 2017. Di pagi itu Pak Gandhi yang curiga lantaran bau busuk semerbak mengganggu penciumannya. Ia ikuti jejak bau itu yang lalu membawanya ke rumah nomor 30 itu. Di teras rumah ia menemukan banyak cairan dan juga banyak lalat yang bolak-balik masuk dalam rumah dari celah kecil ventilasi. Pak Gandhi yang penasaran, ia coba intip ke dalam rumahnya dari lubang ventilasi itu. Dan benar, di dalam kamar yang tertutup itu ia baru saja melihat sosok tubuh manusia terbaring dengan tubuh mulai membusuk. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk memulai kisah ini, mari kita kenalan dengan sosok pria muda asal Tabanan yang bernama I Gusti Ngurah Astika alias Sandi. Dulu, jauh sebelum kasus penghilangan nyawa yang menimpa Pak Arik, nama Sandi ternyata sudah tersebar luas di kalangan tertentu. Namanya dikenal sebagai seseorang yang sangat dekat dengan dunia tipu-tipu manipulasi. Dari unggahan yang tersebar luas di Facebook, dikatakan bahwa Sandi telah banyak melakukan penipuan dengan barang incarannya adalah kendaraan roda 4. Salah satu korban mengaku telah kehilangan 1 buah mobil Kia Rio warna merah yang digondol oleh Sandi. Modusnya, ia berpura-pura melamar kerja sebagai sopir. Setelah diterima, tanpa izin dari sang majikan, ia bawa pergi mobil itu dengan ia tinggalkan sepeda motor yang entah milik siapa ini. Kembali dari komentar-komentar yang saya baca di kolom komentar, dikatakan bahwa Sandi bukan sekali atau 2 kali keluar masuk penjara. Entah berapa kali ia berurusan dengan polisi. Yang akibat dari nakalnya ia, sampai-sampai membuat ayahnya menjadi sakit dan pergi menghadap sang pencipta, dikarenakan tak kuat melihat betapa Sandi mendapatkan cap sebagai orang yang jahat di kampung halamannya. Masih dari komentar yang ditambahkan, dikatakan bahwa ia punya 2 orang istri yang dimana salah satu istrinya terpaksa tanda kutip ia nikahi sebab mengandung di luar nikah. Nah, dari sepak terjang yang telah ia lakukan ini yang kemudian membentuknya dan kemudian membawa Sandi bertemu dengan Pak Imade Suwanda, purnawirawan polisi yang dengan naas dihilangkan nyawanya oleh Sandi saat sedang COD mobil dengannya.
Jadi begini kronologinya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada 10 Desember seorang pria bernama Sandi datang dengan istrinya ke sebuah kontrakan milik Pak Gandhi di perumahan Nuansa Utama nomor 30. Tujuannya jelas, mereka ingin mengontrak rumah itu selama 2 tahun. Dari cara bicaranya cukup tenang dan penuh dengan rasa yakin serta tidak mencurigakan. Setelah deal, uang 2 juta diberikan sebagai DP dari 45 juta. Namun tanpa diketahui oleh Pak Gandhi, Sandi sungguh memiliki niat jahat dan ia sewa rumah itu sebagai kedok untuk melakukan aksi busuknya kepada calon korbannya saat itu. Dikarenakan sebelumnya, Sandi telah mengetahui bahwa ada seorang yang bernama Pak Arik yang ingin menjual mobil Honda Jazz miliknya. Kala itu Sandi melihat mobil itu diparkir di daerah Dharma Saba dan Pasar. Singkatnya, setelah menargetkan incarannya, Sandi kemudian mencoba menghubungi si pemilik mobil, Pak Arik, untuk bertanya soal kondisi mobil, harga, dan mencoba untuk membangun kepercayaan. Kala itu, obrolan berjalan dengan lancar, sampai akhirnya mereka sepakat untuk saling bertemu. Pada 15 Desember esok harinya, Sandi mengundang Pak Arik untuk datang ke kontrakannya yang baru saja ia sewa. Namun sebelumnya, tak lupa Sandi ajak teman-teman Sandi yang lain. Mereka adalah Dewa Putu Alit Sudiasa, Putu Ferry Permadi, dan Dewa Made Budianto. Alasan yang ia pakai cukup sederhana dan masuk akal. Kala itu Sandi katakan ia ingin membahas lebih lanjut soal pembelian mobil. Kala itu harga pun sudah terinfo. Honda Jazz milik Pak Arik dibanderol dengan harga 158 juta rupiah. Masih di hari yang sama pada 15 Desember sore, Pak Arik kemudian berpamit kepada Ibu Niluh istrinya dengan dia katakan mau mampir dulu ke bank. Setelah itu Bapak mau lanjut bertemu dengan orang untuk COD mobilnya. Dan pamit itu adalah pamit Pak Arik yang terakhir kalinya kepada Ibu Niluh. Singkatnya, setelah menempuh waktu tempuh 20 menit dari rumahnya, sampailah Pak Arik di lokasi yang menjadi tempat COD yang Sandi arahkan. Saat Pak Arik tiba, di sana telah menunggu pula Sandi dan kawan-kawannya. Dari sebuah informasi yang saya dapatkan dari sumber pemberitaan media, sebelum Pak Arik tiba, terjadilah sebuah kesepakatan jahat untuk melakukan perampasan mobil milik Pak Arik dengan modus kopi yang dicampur dengan obat tidur. Sandi sendirilah yang menyiapkannya. Saat itu tercipta sebuah kondisi bahwa di sore itu pembicaraan mengenai tawar-menawar mobil telah ada di ujung keputusan si pembeli, yaitu Sandi. Sepakat dengan harga mobil 158 juta, setelah deal, aksi busuk pun segera dilakukan. Sandi lalu menyiapkan kopi yang di dalamnya telah ia campurkan dengan obat tidur dengan harapan Pak Arik akan tertidur dan mobil bisa segera ia bawa pergi. Namun yang mereka rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Obat yang diberikan ternyata tidak membuat Pak Arik merasa kantuk dan semaput, malah justru membuat suasana menjadi tegang ketika Pak Arik meninggikan nada bicaranya. Dari akuan Sandi, Pak Arik sempat meninggikan nada suaranya lantaran uang yang dipakai untuk membeli mobil tak segera ditransfer ke rekeningnya. Sandiwaranya, Sandi menunggu uang itu sedang ditransfer oleh istrinya di bank. Dan inilah gongnya. Berjalannya waktu sambil menunggu reaksi obat tidur yang tidaklah berguna, membuat Sandi kemudian nekat untuk memulai semuanya. Ia dekati Pak Arik dari arah samping dan ia mulai untuk mengarahkan bogem mentahnya ke arah wajah Pak Arik hingga ia terjatuh ke lantai. Teman-teman Sandi yang lain juga gak mau tinggal diam melihat Sandi bergumul. Dewa Putu Alit Sudiasa, Putu Ferry Permadi, dan Dewa Made Budianto segera membantunya. Pak Arik dikatakan sempat melawan, namun apa daya ketika 4 orang muda-muda menahan segala usaha perlawanan dari Pak Arik. Dan akhirnya sebuah serangan menggunakan helm yang menghantam bagian wajah dan kepala korban yang dilakukan oleh Sandi itulah, yang kemudian membuat Pak Arik terdiam dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan korban tidak bergerak lagi, Sandi mengambil BPKB mobil milik Pak Arik, lalu melarikan diri dengan membawa mobil korban bersama dengan teman-temannya. Tubuh Pak Arik kemudian dimasukkan ke dalam kamar dan ia kunci kamar itu dengan rapat. Mobil hasil kejahatan itu lalu mereka jual kepada seorang yang bernama Yoyo Halim dengan harga sekitar 148 juta rupiah. Uang-uang itu kemudian dibagi tak sama rata kepada teman-teman Sandi. Sandi mengaku bahwa mobil yang ia jual hanya laku 80 juta rupiah dikarenakan BPKB-nya berasal dari luar Pulau Bali, maka masing-masing dari mereka mendapatkan 10 juta rupiah. Kasus ini bisa terungkap dengan ditemukannya tubuh Pak Arik yang malang setelah 4 hari pergi tanpa kabar. Pak Gandilah yang kemudian melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan saksi-saksi, perlahan namun pasti, Sandi akhirnya berhasil diamankan pada 23 Desember 2017 di Tabanan. Sehari setelahnya, teman-teman Sandi yang lain menyusul diamankan oleh polisi. Dengan tertangkapnya Sandi, terungkaplah pula kejahatan-kejahatan yang lalu yang sebelumnya telah ia lakukan.
termasuk kasusnya mencuri mobil Kia Rio warna merah yang walau laporannya telah dibuat, polisi saat itu belum berhasil menangkap pelakunya. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Ngurah Astika alias Sandi dengan hukuman 17 tahun penjara. Sedangkan teman-teman lainnya, Dewa Putu Alit Sudiasa, Putu Ferry Permadi, dan Dewa Made Budianto diganjar dengan hukuman 15 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir